warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Royintila, kelas 1B jurusan D3 Gizi, kuliah di Poltekkes Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apakah yang dimaksud dengan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia? Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau The Founding Fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Harus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita." Sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Era pra-kemerdekaan. Di era ini terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Era kemerdekaan, di mana di era ini sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antar golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi di dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Era Orde Baru. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 95 secara murni dan konsekuensi sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpan dari Pancasila. Setelah lengsernya Edi Soekarno, sebagai presiden selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara ini. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi, dinamis, dan terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas bagaimana manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Jadi kesimpulannya adalah, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan terwujud. Masyarakat di Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, kita tidak hanya mengetahui makna Pancasila, kita juga harus memahami dengan benar dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.